bagi yang menempati tanah Ridis itu sesuai dengan aturan-aturan sudah berjalan. Pada waktu itu Bapak Titiang punike sebagai penerima Ridis belum memiliki sertifikatnya nike ada bagian-bagian. Di mana hasil semuanya itu hasil adalah 2/3 untuk Bapak Tiang. Jadi 1/3-nya itu disetor ke pemerintah. Jadi lama-kelamaan yang menerima tanah Ridis itu ada aturan untuk memohon sertifikat. Tadi Bapak Titiang menindaklanjuti apa arahan dari pemerintah. Nah sehingga Bapak Titiang sudah siap awal keluar SPPT. Bisa dibuktikan Pak SPPT-nya tersebut Pak? SPPT-nya ini kayaknya Tiang sampai tahun berapa nih, ke 2005 kayaknya pernah Tiang. Nah terus di mana aturan itu yang telah memiliki SPPT ada aturan lagi harus memohon sertifikat. Bapak Titiang juga menindaklanjuti. Sehingga pada saat itu Bapak Titiang lagi membayar pengganti rugi kepada pemerintah. Pada waktu itu kayaknya mancil, hari mancil, Lenggerogak pun. Zamannya Pak Sukiyati. Ada Bapak Titiang dari ke naur pengganti rugi itu sebesar Rp160.000 yang ditandatangani oleh almarhum Aki Sucegara, pemilik lama. Dia itu menyatakan pada waktu itu Niki tidak ada keberatan. Jadi awal-awalnya Niki Aki Sucegara si sana memegang hak Ridis. Jadi lain mungkin yang Niki kesalahannya nantuk rah kuribu leleng. Jadi orang rajin Niki. Rajin terjadi pemerintah Niki. Jadi Niki Dumun berakana terakhir sebagai Kabak Pop Polres Buleleng. Kau pensiun sekitar 3 bulan ya. 3 bulan terakhir di Polda Bali. Jadi beri concern dengan kepentingan penegakan hukum serta bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat sekali leluhur-leluhur beliau kepada Panji Sakti begitu. Nah setelah Titiang ketemu dengan beliau beberapa kali di Puri dari beberapa tempat yang sampaikan keramat-keramat Niki memiliki permasalahan seperti Niki. Beliau sudah melihat gambar-gambar dan lain sebagainya itu termasuk yang disebarkan oleh media massa dan sebagainya kan pun beliau pantau. Kita bagusin. Jadi Niki hari ini bapak-bapak sangat istimewa kedatangan tokoh Puri Buleleng, Puri Buleleng yang memiliki komitmen dan kepentingan bagaimana masyarakat itu diberdaya, bagaimana masyarakat itu hidup dengan tenang dan damai di negara hukum. Ini persoalannya. Nah oleh karena itu Titiang sangat berterima kasih kepada Bapak hari ini makin Niki Mesidayang kumpul dalam kami pemegang hak Ridis 53 kakak itu. Kita sekarang yang hadir adalah anaknya, cucunya kan Niki. Yang penting tetap garis lurus daripada pemegang hak Ridis itu kan tenlian Niki. Termasuk juga tanah yang lapang ini adalah rumah-rumah yang sudah dulu dibulldozer 2 tahun yang lalu. Sudah beliau juga lihat, beliau dengan seksama dengan hati beliau bagaimana sebenarnya akhirnya terjawab dan terungkap bahwa masyarakat harus mendapat perlindungan. Masyarakat harus mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Ini komitmen dan konsistensi beliau selaku tokoh Puri Buleleng. Nah oleh karena itu Titiang berharap Bapak juga harus jujur, Bapak juga harus benar-benar memberikan data, memberikan masukan-masukan yang benar-benar latar belakangnya dari apa Bapak terima dulu, orang tua Bapak terima dan sebagainya itu. Dan termasuk rekayasa apa yang Pak
terima, termasuk ada intimidasi sampai Pak meninggalkan lokasi. Karena apa? Bukan karena pemerintah yang mengambil alih, bukan. Karena ini kepentingan orang per orang dengan menggerakkan orang karena mungkin preman-preman yang bersenjatakan pedang, bersenjatakan pistol, itu pengajaman kan begitu. Nah, hari ini Bapak bisa keluarkan unek-unek ini ke Pak, Bang lebih detail, Bang lebih objektif, kepirang biar saya terdengar oleh beliau selaku tokoh Buleleng, tokoh Puri Rah ibarat Panisakti. Ini baruan ibarat Panisakti yang baca di pura-pura olah asik dengan rakyat, dengan masyarakat. Mudah-mudahan juga, bukan mudah-mudahan beliau Pak, sebagai satu sisi istilahnya dari 53 kakak ini yang menerima istilahnya tanah redis dari pemerintah Pak, sampai sekarang ini Pak dimiliki oleh perorangan Pak. Gimana Pak kronologisnya Pak? Betul Pak Kusumo, dan terima kasih banyak Pak ya atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai penerima redis yang 53 kakak yang pada tahun 60-an ada undang-undang dari pemerintah yang namanya redis Pak. Nah, pada saat itu semua 53 kakak ini semua sudah menerima SK Pak. Di samping SK ada juga teman-teman sudah menerima sertifikat setelah pelunasan di pemerintah Pak. Itu masalahnya. Maka dari ini, karena sekarang ada permasalahan dari tahun 76 sampai saat ini, saya mohon kepada yang berwenang, agar dibantu utamanya kepada pejabat yang berkaitan dengan masalah redis, agar dikembalikan kepada penerima redis dari awal Pak. Itu masalahnya. Saya mohon juga kepada Pak Mendagri, BPN Pusat, dan juga kepada Bapak Presiden Pak Joko Widodo agar betul-betul membantu masyarakat yang tertindas Pak. Itu masalahnya. Oke Pak Landes. Nah, sejak kapan Pak mengetahui bahwa ini dimiliki secara perorangan Pak? Maksudnya Pak? Sejak kapan Pak ketahui tanah ini dimiliki secara perorangan Pak? Begini Pak ya, ini dulunya ini kan ada yang menolong Pak, ada yang membantu dari pihak Wale, Secegara, ada yang membantu yang namanya Yono Pak, alias Santong Pak. Di sanalah dari tahun 75 ke atas, di sana ada rekayasa Pak. Ada rekayasa pembuatan sertifikat. Sebenarnya anaknya belum bisa mendapatkan tanah karena itu belum umur. Di sanalah dibuatkan rekayasa oleh pemerintah kabupaten. Pada saat itu namanya panitia land reform. Di sanalah kita tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Karena yang dibuat oleh yang namanya pembuat land reform kemarin itu dia juga yang membuat sertifikat atas nama anak-anaknya itu. Siapa waktu itu Pak Ketua Land Reform ya? Land Reform. Pada saat itu jelas itu dari panitia dari kabupaten Pak. Namanya saya kurang tahu siapa namanya karena sudah lama. Saya tahu namanya itu siapa gitu loh Pak. Nah, dengan adanya nih Pak sekarang ini Pak sampai Pak meninggalkan tempat ini, apakah ada upaya-upaya istilahnya satu sisi kekerasan Pak? Itu saya jelas ada Pak. Karena ada penggusuran rumah dan lain sebagainya, ada intimidasi, ada paksaan, itu masalahnya Pak. Makanya dalam hal ini saya tetap mohon kepada Pak Presiden atau Pak Joko Widodo untuk membantu masyarakat yang tertindas Pak. Karena masyarakat kami penerima redis semuanya yang kakaknya 53 Pak, 53 kakak Pak. Oke Pak, sesuai dengan tanah redis yang Pak ditujukan kepada 53 kakak ini Pak. Nah, apa langkah-langkah Pak dan sendiri dan apa ingin Pak sampaikan terhadap satu sisi pemerintah dari kabupaten sampai pusat Pak? Kembalikan Pak, dari kabupaten, mungkin dari kecamatan, dari kabupaten sampai provinsi itu Pak, saya mohon sampai ke pusat mungkin Pak ya. Utamanya dari Mendagri sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi,
itu adalah ada rekayasa dari pemerintah kabupaten dan juga provinsi sudah tahu bahwa harapannya Pak. Harapan saya dia bisa dikembalikan Pak kepada penerima redis Pak. Karena dari petani itu dari penerima redis tidak begitu ngambil Pak, itu harus ada pembayaran. Bayar lunas itu sudah dapat sertifikat bola dunia Pak. Betul Pak, betul Pak Sarang Jami. Sesuai dengan Oke, terima kasih Pak Lanes. Nah, Pak Nyoman Wudide sekarang sebagai satu ya penasihat hukum dan kuasa hukum daripada masyarakat di sini 53 kakak Pak. Apa yang Pak upaya-upaya Pak lakukan Pak? Upaya-upaya yang kami dapat lakukan dengan tim hukum yang dikomandani oleh Brigadir Jenderal Purnawirawan Alit Widana, serta sekarang ada Pak Agung Rah Puri Buleleng, itu menemukan kejanggalan-kejanggalan proses sertifikat yang dijadikan klaim atas tanah yang ditempati setelah turun-temurun dari tanah redis oleh pemerintah. Di mana tanah-tanah yang ditempati oleh masyarakat sekarang ini dari tahun 58 sampai tahun 65 dan 76 itu adalah tanah kelebihan daripada Sui Cigare namanya. Orang itu ada undang-undang Landerpom, kelebihan daripada 7 hektar, kelebihan tanah kering tanah basah 9 hektar tidak boleh. Itu diambil alih oleh pemerintah, diberikan pada penggarap. Termasuk tanah lokasi di sini ya? Termasuk tanah-tanah lokasi inilah orang-orang penerima redis nih. Ini semua penerima redis. Ini penerima tadi tanah kelebihan Sui Cigare namanya ini. Betul Pak. Nah, inilah sekarang yang harus Pak Presiden Joko Widodo konsisten dan komitmen terhadap mafia tanah. Ini jelas-jelas melibatkan mafia-mafia tanah yang secara sistemik pengeluaran sertifikat. Masa orang Surabaya memiliki tanah di Musi, bertempat tinggal di Musi. Ini sementara orang Musi sendiri tidak mengenal orang-orangnya itu. Kenapa BPN mengeluarkan sertifikat tanpa ada pengukuran? Ini yang saya temukan. Contoh salah satu penerima redis namanya Wayat Duduk. Benar tidak ada pengukuran Pak? Benar tidak ada pengukuran waktu dibuatkan sertifikat di sini? Pernah dikasih tahu? Tidak ada pengukuran, yang mengukur justru penerima redis, tetapi yang keluar sertifikat adalah orang Surabaya namanya Jimmy Suwandi yang tidak pernah menguasai tanah, yang tidak pernah mengelola tanah dan tidak pernah mendapatkan hak redis dan tidak dikenal oleh masyarakat Musi khusus dusun Madan ini. Nah ini kan bukan persoalan biasa, ini luar biasa. Siapa yang terlibat? Nanti saya terbongkar, saya nanti di pengadilan semua itu. Oke Pak, ini langkah-langkah Pak sebagai penasihat hukum daripada 53 kakak di sini Pak. Apa upaya Pak yang Pak lakukan? Langkah-langkah sekarang yang 53 kakak ini karena satu sudah masuk ruang pengadilan, satu ini sudah masuk di laporan penyerobotan, itu saya follow up dari segi hukum. Yang kedua, yang selebihnya yang masih ditempati dan masih dikuasai oleh pemilik redis ini, saya akan segera menghadap Menteri Dalam Negeri, segera menghadap dengan staf presiden khusus yang menangani masalah pertanahan dan mafia tanah. Ini sudah ada. Dan tinggal sekarang masyarakat yang menerima redis-redis ini yang ada di hadapan saya ini kapan bergerak, karena kami 24 jam siap dengan Pak Agung, dengan Pak Brigadir Jenderal Polisi Alit Widana Purnawirawan, siap dengan para advokat yang concern terhadap masyarakat kecil. Oke Pak Maman, sekarang Pak Agung sekarang Pak. Selamat siang Pak Agung. Selamat siang Pak. Sebagai Pak tokoh Puri dan juga purnawirawan daripada Polres Buleleng Pak, Polri Pak dalam artian di sini Pak, dan juga Pak tokoh masyarakat Buleleng Pak. Jadi dengan melihat masyarakat begini Pak sebagai tokoh, apa yang Pak lihat di sini secara langsung Pak? Ya, pertama-tama kami bersyukur bisa mendengar, bisa sempat mengetahui bagaimana keluhan masyarakat kecil ternyata di bawah itu sangat-sangat perlu mendapat perhatian pemerintah. Terbukti dengan fakta-fakta yang saya baca, saya lihat,
yang saya ketahui, ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Udite sebagai pengacara di sini, itu sangat kami sayangkan. Karena sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden Joko Widodo. Dia akan memberantas mafia tanah, tetapi ternyata di bawah ada hal-hal yang mungkin memelesetkan apa yang menjadi komitmen beliau. Saya yakin beliau orang jujur, orang bersih. Ya, beliau tidak ingin masyarakatnya dijolimi, diterlantarkan seperti ini. Bayangkan, leluhur mereka ini menerima redis, tahu-tahu orang lain buat sertifikat. Orang tidak pernah di sini. Itu secara kasat mata saja kita aneh. Tanya semua leluhurnya nggak ada yang kenal sama yang punya sertifikat yang masuk sekarang. Betul Pak, kenal Pak enggak? Tidak. Orang Jawa dulu Pak. Dari Jawa katanya, kita nggak tahu, kota tahu punya sertifikat di sini. Kapan dia belinya? Ini nggak pernah jual. Leluhurnya nggak pernah menggadekan, atau keluar sertifikat. Itu barangkali prosesnya yang nggak benar. Mudah-mudahan nanti dengan kita penyampaian ini, mungkin Bapak Gubernur Bali juga ya bisa membantu masyarakatnya, Bapak Bupati Buleleng, khususnya Bapak Presiden ini. Dan mohon dengan hormat, kami sebagai orang Buleleng, kami pengelisir Buleleng, kami sebagai leluhur kami yang membangun Buleleng ini, kami sangat sedih masyarakat Buleleng seperti ini. Bapak harus turun, Bapak harus menyampaikan ini pada semua yang terkait, harus mengkelirkan ini. Siapapun yang terlibat kami mohon ditindak Pak Presiden. Siapapun itu. Dan biarkan masyarakat begini. Bapak sudah luar biasa baik di mata masyarakat. Yang sampai gara-gara seperti ini, Bapak dianggap melindungi. Jadi Bapak tunjukkan kepada Bapak Presiden pada masyarakat kami di sini yang benar-benar memerlukan bantuan Bapak. Siapapun yang terlibat yang merekayasa, Bapak tidak tegas. Kami mendukung Bapak. Dan begitu, mudah-mudahan atas restu yang kuasa, Bapak Presiden juga tetap sehat, ya bisa menjalankan terus pemerintahan ini sampai akhir masa jabatan Bapak dan segala kedepan. Kemudian juga ada pengaduan yang seperti Bapak gitu yang benar-benar kita bisa banggakan karena Pak jujur, tulus, murni dan mengabdi untuk bangsa Indonesia. Ya. Oke, Dikian, kami mohon masyarakat ini tetap berjuang Bapak sabar. Ya, kita akan berusaha walaupun saya hanya bisa membantu dengan doa dan upaya, tapi rekan-rekan yang advokat sudah mendukung dengan penuh. Dan kami siap, kalau perlukan menghadap beliau Pak Presiden, kami siap akan hadir di sana untuk menyampaikan fakta-fakta yang sebenarnya. Oke, seperti itu, terima kasih. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang menghalangi dan kita mendapat restu pada yang kuasa sehingga semua upaya perjuangan bisa berjalan baik. Terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih.